Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maidriana dengan NIM 2303040175. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0, yang mana revolusi industri 4.0 ini sendiri sering disebut dengan cyber physical system, yang merupakan transformasi digital dalam produksi industri yang menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan, kemudian ada robotika, realitas virtual dan augmented, kemudian terdapat 3D printing serta IoT atau Internet of Things untuk mengoptimalkan dan menghubungkan semua aspek sistem produksi dari perencanaan produksi hingga manajemen rantai pasokan dan pengiriman tersebut. Kemudian mengapa sih disebut dengan revolusi industri 4.0? Karena menurut saya ini merupakan lompatan yang besar keempat dalam sejarah kita dalam memproduksi barang dan jasa maupun mengorganisasi pekerjaan serta berinteraksi dengan teknologi. Sejarah perkembangan revolusi industri di dunia, yaitu revolusi industri yang pertama terjadi sekitar pada akhir abad ke-18, tepatnya adalah di Inggris pada tahun 1760 hingga 1840. Ciri utamanya itu mekanisasi produksi menggunakan tenaga air dan uap. Dampak yang ditimbulkan adalah peralihan dari ekonomi agraris ke manufaktur. Kemudian revolusi industri yang kedua, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, itu dikenal sebagai revolusi teknologi. Ciri utamanya itu produksi massal, penggunaan listrik dan minyak bumi. Kemudian dampak yang ditimbulkannya adalah standarisasi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Lalu kemudian ada revolusi industri yang ketiga, yaitu pada sekitar pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke-21, yaitu pada 1960 hingga tahun 2000-an, disebut juga sebagai revolusi digital atau revolusi komputer, yang mana ciri utamanya itu otomatisasi produksi menggunakan elektronik dan teknologi informasi. Dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri ketiga ini adalah globalisasi ekonomi, dan revolusi informasi. Pada revolusi industri 4.0 ini memiliki beberapa dampak positifnya, yaitu menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif untuk merespons perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Kemudian juga terdapat teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, AI. Kecerdasan buatan sama dengan AI dan dapat mempermudah dan lebih menekan biaya produksi yang ada, sehingga kita dapat lebih menguntungkan, lebih untung, lebih banyak laba daripada rugi gitu. Kemudian di samping dari dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini, yaitu diantaranya terdapat kesenjangan keterampilan antara pekerja dan kebutuhan industri baru. Kemudian juga terdapat peningkatan resiko peretasan atau hack. Kemudian juga ada pencurian data juga dari yang telah kita lakukan. Pencurian data tersebut yang nantinya juga dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh orang yang mencuri data kita tersebut gitu. Kemudian juga terdapat manipulasi data juga, agar dimanipulasi agar kita dapat untung gitu. Bukan kita, orang yang mencuri data kita dapat untung. Kemudian juga terdapat penurunan keterampilan manual dan kognitif seseorang atau kelompok tertentu, karena sudah lebih sering menggunakan AI, robot, ChatGPT dan lain-lain sebagainya, seperti kayak mahasiswa pada saat ini. Kemudian juga terdapat untuk SDA-nya sendiri, itu adalah eksploitasi sumber daya alam yang sangat masif untuk bahan baku teknologi, yang mana itu sangat amat merusak. Mungkin itu dari saya, dapat dicukupkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.